Allahmu adalah Allah yang setia. Allah yang setia kepada apa? Allah yang setia yang pada orang yang memegang perjanjiannya. Allah yang setia terhadap orang yang kasih kepadanya. Allah yang setia kepada orang yang berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, ayat ini kita akan bandingkan dengan ayat yang lainnya. Yaitu kalau kita buka, tunggu. Kenapa? Kalau kita buka Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama? Hukum mana dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau kita lihat tadi perbandingan di kitab Ulangan yang ayat inti kita mengatakan Allah itu adalah Allah yang setia yang kalau bila orang itu setia kepadanya, menurut perintahnya, melakukan perintah. Perintah apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan para orang Farisi. Farisi bertanya, perintah apa yang kami harus hidupkan? Perintah apa, guru? Jawabannya, perintah yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Perintah yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah dua inti daripada hukum. Jadi kalau kita mengerti hukum itu sesungguhnya dalam seluruhnya, hukum itu kita bukan tidak akan berpikir kata jangan yang keluar. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyembah Allah, jangan menyembah patung, jangan menyembah yang lainnya, atau ingatlah hari Sabat. Bukan itu yang keluar. Yang keluar yang pertama adalah pada saat kita akan berpikir pertama akan kita pada saat karena aku mengasihi Allah. Saya lebih senang thou shalt. Karena aku mengasihi Allah. Aku tidak akan membunuh, aku tidak akan mencuri. Makanya di sini dikatakan hukum itu adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Itu inti daripada seluruh hukum. Thou shalt, karena kamu mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita berpikir bahwa hukum itu adalah karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai, kita tidak dalam sebuah rangkaian penjara. Ya selalu kita pikirkan hukuman itu adalah sebuah larangan. Padahal hukum itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi pada saat kita berpikir, karena kita mengasihi Allah, thou shalt. Kalau Bible Commentary berkata, pertama-tama harus ada kasih di dalam hati sebelum seseorang dapat kekuatan dan kasih karunia Kristus, mulai memelihara perintah-perintah hukum Allah. Pertama-tama harus ada kasih di dalam hati sebelum seseorang dapat kekuatan dan kasih karunia Kristus untuk memelihara perintah-perintah hukum Allah. Karena hukum Allah itu tanpa kasih di dalam hati kita, kita tidak akan dapat melakukannya. Penurutan tanpa kasih adalah tidak mungkin dan tidak berguna. Tetapi di mana ada kasih secara otomatis akan mengatur kehidupannya sejalan dengan kehendak Allah. Seperti yang dinyatakan dalam perintahnya. Bible Commentary jilid 5 halaman 48. Karena kasih, dikatakan lagi seperti saya katakan tadi, kalau kita didasari oleh karena kasih kita kepada Allah, karena kita kasih kepada manusia, kita tidak akan menyakiti sesama kita. Kalau kita mengasihi kepada Allah, kita tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh, tidak akan menyakiti sesama kita, merendahkan sesama kita.
Dalam ajaran hukumnya yang suci, Allah telah memberikan suatu peraturan yang sempurna untuk kehidupan. Dan ia telah menyatakan bahwa sampai akhir masa, hukum ini tidak akan berubah. Satu nota, satu titik harus mempertahankan terutamanya kepada umat manusia. Saudara, kenapa satu koma, satu nota, satu titik itu sangat penting? Di dalam bahasa Ibrani, saya selalu tekankan, kalau di dalam bahasa Ibrani, satu koma, satu titik itu berubah, satu kata akan berubah. Satu kata akan berubah. Satu huruf akan berubah. Pentingnya dalam bahasa Ibrani, maka Yesus kata satu titik, satu nota tidak boleh berubah. Satu huruf dapat berubah. Hey bisa jadi E. Jadi bacanya juga akan berubah. Jadi apa? Tidak ada yang bisa diubah satu titik, satu koma pun. Hukum Allah tidak berubah. Sebagaimana Pendeta Rantu sudah katakan dalam pelajaran sebelumnya bahwa apa? Sebagaimana Allah tidak akan pernah berubah, hukumnya pun tidak akan berubah. Kestabilan Allah. Allah stabil karena dia adalah awal dan akhir, alfa dan omega. Hukum tidak akan berubah. Sebagaimana dia tidak berubah, begitu pun hukumnya tidak akan berubah. Tidak ada yang berubah. Jadi tidak, Yesus sendiri memastikan kehadirannya ke dunia ini dalam Matius 7 ayat 20. Dia tidak merubah satupun hukum. Kristus datang untuk membesarkan hukum itu dan menjadikannya patut dihormati. Ia menunjukkan bahwa ia didasarkan atas kasih kepada Allah dan kepada manusia dan penurutan kepada ajarannya meliputi segenap kewajiban manusia. Dalam kehidupannya sendiri ia memberikan suatu teladan tentang penurutan kepada hukum Allah. Dalam khotbahnya di atas gunung ia menunjukkan bagaimana tuntutan meluas di seberang perbuatan secara luar dan mengetahui pikiran dia dan niat hati. Jadi apa? Bahkan sebagai khotbah Pendeta Rantun tentang khotbah Yesus di atas bukit begitu luas, begitu dalam. Hukum Allah itu dijabarkan dengan begitu luas dan begitu dalam. Yesus tidak pernah merubah hukum. Yesus tidak merubah hukum, melainkan dia meneguhkannya. Dengan kehadiran Kristus di dunia, menyatakan bahwa hukum Allah teguh selamanya. Dengan kematiannya di kayu salib, menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan kasih karunia. Kita akan dihidupkan, dibebaskan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Diubahkan. Bahwa karakter Kristus itu tidak akan berubah. Kita dimenangkan. Kita akan dimenangkan. Dimenangkan untuk hidup dengan kebebasan. Sesungguhnya, saudara, di dalam hukum Allah ada kebebasan. Saya punya pertanyaan kepada saudara semua. Apakah bila kita melanggar hukum di dalam sebuah pemerintahan, apakah hidup kita dapat bebas? Tidak. Misalnya saya mencuri, andaikan saya mencuri, apakah saya bebas? Saya akan dicari-cari polisi. Tapi pada saat saya menaati semua hukum-hukum yang ada di dalam suatu negara, maka saya memiliki bebas sebebasnya di dalam negara itu untuk melakukan apa yang baik. Begitu juga dengan pada saat kita hidup di dalam hukum. Kita memiliki kebebasan sebebas-bebasnya. Tapi andaikan kita melanggar saja satu hukum, apa yang terjadi? Kita tidak memiliki kehidupan yang bebas.
Kita akan dipenjara di dalam kebebasan. Sepertinya kita bebas, tapi kita di dalam penjara yang sesungguhnya. Dan yang dapat membebaskan kita hanyalah Yesus. Di dalam hukum Allah ada kebebasan. Bila kita hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ada kebebasan. Kebebasan sesungguhnya pada saat kita taat kepada hukum itu sendiri. Jadi, pelajaran 1 minggu ini, Allah adalah Allah yang setia pada orang yang percaya. Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya pada orang yang hidup dalam perjanjian itu sendiri. Yang menghidupkan hidup Kristus. Allah tidak pernah berubah. Dari Taman Eden sampai nanti Taman Eden berikutnya. Allah tidak berubah. Allah yang sama. Allah yang sama kita akan temui. Allah yang sama yang telah mengasihi kita. Allah yang sama telah memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Allah yang sama juga yang akan kita temui di Maranatha nanti. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Atau ada tambahan di sini dari Elder Angli? Sudah jelas, Pendeta. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Om Didi? Enggak, yang saya sering bertanya sendiri ya. Tadi Pendeta bilang bahwa, nggak juga bilang, tapi ditulis di dalam buku Omega kalau nggak salah. Tuhan memberikan teladan kepada kita pada waktu dia di dunia bahwa menurut hukum Allah itu sebenarnya bisa. I feel like the more we try, well, at least my experience, the more I try, the more I discover that I fail. Sebisa-bisanya saya mau berusaha untuk melakukan hukum-hukum Tuhan, malah saya bisa melihat, it's like kayaknya semakin jauh, but I'm trying to be better, and yet the obstacles is over there all the time. Jadi, tadi yang ditulis, I believe, saya percaya itu bisa dilakukan. Karena di dalam buku Matius 5 ayat 48 kita, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya. But, boy, it's a constant struggle every single day. Setiap saya mau berusaha lebih baik, kayaknya ada aja yang ditambah lagi. Gimana, Pendeta? Inilah yang dibilang katakan bahwa inilah tantangan hidup, Om Didi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, dan tulisan Ellen G. White juga tadi nyatakan, bahwa kita dapat hidup seperti yang Yesus perintahkan, tapi bukan dengan kita punya kekuatan. Nanti besok saya punya khotbah, ada hubungannya dengan itu. Bagaimana kita bisa hidup menjadi apa yang Yesus inginkan. Karena apa? Bukan dengan kita punya kekuatan. Kita punya keinginan untuk menjadi sempurna. Itu sudah bagus. Tapi tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan itu. Ada satu yang harus kita lakukan. Yang memang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kita memang seperti saya katakan, kita tidak selamat dengan apa? Bukan selamat karena perbuatan. Tapi pada saat kita mengasihi Allah kita. Seperti saya katakan dari awal. Dari hukum. Pada saat kita mengasihi Allah. Makanya dalam bahasanya, thou said I love. Karena saya mengasihi Allah. Maka
Aku tidak melakukan ini, aku tidak melakukan itu. Nah, pada saat kita mencintai Allah kita itu, pada saat kita mengasihi Allah kita itu, pasti kita tidak ingin melakukan satupun dosa. Tapi memang saya katakan, kita di dunia yang penuh dosa ini, setan akan berusaha menjatuhkan kita, menghancurkan segala rencana baik kita untuk melakukan. Bagaimana kita bisa menerobos itu semua? Dengan kuasa Roh Kudus. Meminta kepada Dia dengan kekuatan penuh. Khususnya pada akhir zaman ini. Kami menyelesaikan, sahabat lalu menyelesaikan sebuah pelajaran yang setiap hari Sabat kami pagi-pagi adakan, membaca buku Kemenangan Akhir. Satu kondisi di umat Tuhan pada akhir zaman ini, yang sangat-sangat dibutuhkan pada akhir zaman ini, saat ini saya katakan, adalah meminta kuasa Roh Kudus hadir di tengah kehidupan kita. Meminta roh hujan akhir. Kenapa? Besok saya akan katakan lagi dalam khotbah saya. Satu hal yang penting lagi. Berhubungan dengan ini semua. Bagaimana kita mau hidup. Kenapa? Dengan kita bersama dengan Roh Kudus. Dengan hidup bersama dengan Roh Kudus. Maka kehidupan kita akan sama dengan hidup Yesus. Hidup bersama dengan Yesus. Apakah kenapa Henok bisa? Sampai dia diangkat hidup-hidup. Kenapa Elia bisa? Walaupun dia jatuh bangun, tapi pada akhirnya dia harus dibawa ke surga. Kenapa Musa bisa? Walaupun dia jatuh dengan bangunnya, tapi finally, walaupun dia harus mati, tapi dia dibangkitkan lagi. Dan kenapa kita harus? Kenapa? Jawabannya satu. Karena kita di posisi masa di ujung dunia. Di posisi ujung dunia ini kita diminta untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus lebih banyak lagi. Karena setan akan lebih bekerja keras, dia lebih pintar dari kita. Umur kita tidak ada yang 100 tahun, umur kita nggak ada yang 1000 tahun, tapi dia sudah 6000 tahun. Dia lebih canggih dari kita. Dengan segala cara dia akan menjatuhkan kita. Tapi kita tidak akan bisa menang. Kita bisa menang. Seperti Om Didi katakan, di dalam Matius 5:40, hendaklah engkau sempurna sebagaimana Bapamu disempurna. Itu bukan adalah sebuah apa? Itu bukan sebuah ayat hafalan, tetapi itu adalah janji. Dan itu yang Yesus doakan di Yohanes pasal 17 yang besok kita akan bahas. Supaya hidup kita sempurna. Sebagaimana Bapa kita adalah sempurna. Besok kita akan bahas lebih dalam lagi. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Bila tidak ada pertanyaan atau tambahan, saya kembalikan kepada Iin. Terima kasih. Baiklah, kita akan tiba dalam doa yang ada permohonan doa yang akan kita sampaikan. Untuk kita doakan bersama-sama, kami persilakan. Yang di Zoom ada yang mau kita sampaikan untuk didoakan? Kita akan doakan Ronald Polean ya. Hah? Apa? Silent request.
Ada yang ini dari Zoom? Oh, Om Didi. Saya mau minta tolong kalau bisa didoakan. Ada beberapa proyek di pegunungan Halmahera, daerah Maluku. Ada seorang pendeta namanya Pendeta Prayitno yang sudah dari sejak 2015 kami melakukan kerjasama. Jadi dia lagi membangun, sudah membangun sekitar 3 gereja. Kalau mendengar, kalau saudara-saudara mempunyai kesempatan lihat di YouTube, mendengar kesaksiannya, di daerah pegunungan Halmahera itu susahnya bukan main untuk orang-orang mengenalkan pekabaran Tuhan. Dia disiksa, diancam mau dibunuh, dipukul. Ada orang yang dibaptis, habis dibaptis bapaknya datang marah-marah, ancam mau bunuh pendeta. Puji Tuhan, memang itulah kasih kemurahan Tuhan. Sampai saat ini pendeta itu tetap bertahan. Kalau sudah lihat di Facebook, Pendeta Prayitno namanya, waduh, kalau kita merasa diri kita susah mengabari Injil di sini, sudah bisa lihat itu gambarnya. Waduh, itu dia jalan, perjalanannya itu bisa berjam-jam dari satu gereja ke gereja lain. Apalagi musim hujan, ya nggak ada trotoar, tanahnya itu kalau hujan dia punya motor itu stuck. Dia harus bertelut dan berdoa minta keajaiban Tuhan. Jadi tolong doakan Pendeta Prayitno dengan programnya, dan kami berusaha untuk membantu Pendeta Prayitno ini. Terima kasih. Terima kasih Om Didi. Ada lagi yang dari live stream? Ayah dari Alan Cortez ya. Oke. Siapa? Nusapa? Oh, Usapa. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang tentu kita akan terus doakan Saudara Ed Mahoni dalam proses pemulihan. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan satu di dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Berkat-berkat yang berlimpah yang Kau selalu berikan kepada kami. Penjagaan dan perlindungan Tuhan yang selalu Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat dipertemukan kembali pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa Sorgawi, pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang terhadap kami. Khususnya pada saat ini, hamba-Mu berdoa untuk ayah dari Alan Cortez yang berada di Kolombia, yang pada saat ini berbaring sakit. Hamba-Mu tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya ya Tuhan, namun biarlah jamahan Tuhan akan dapat memulihkan dia. Pada saat ini juga hamba mendoakan doa sahabat kami, Ronald Walean, yang pada saat ini dalam keadaan
penyembuhan ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja yang dapat melawat dia ya Tuhan. Kau dapat memulihkan dia dan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk program yang Om Didi sedang buat bersama dengan Pendeta Prayitno di daerah Halmahera ya Tuhan. Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi di sana ya Tuhan. Sering kali dapat tantangan, bahkan halangan. Namun kami tahu ya Tuhan, jika kami bekerja sama dengan Engkau ya Tuhan. Jika kami melayani dan menjadikan Engkau jadi pusat senter kehidupan pelayanan kami. Ini dapat menjadi berkat-berkat yang berlimpah. Ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan banyak jiwa yang diselamatkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Saudara Ed Mahoni yang dalam pemulihan juga ya Tuhan. Biarlah Engkau juga melawat dia ya Tuhan dan Engkau memberikan kesembuhan yang berasal dari surga. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk Kalina ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepadanya ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dapat permuliakan dalam kehidupannya. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk Maris Francisca ya Tuhan. Yang mendoakan pembangunan gereja di jemaatnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat yang limpah kepada mereka ya Tuhan. Kepada panitia pembangunan, kepada seluruh jemaat untuk saling bekerja sama untuk membangun gereja Tuhan di Sapa ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan Tante Shana yang selalu mendoakan kakaknya. Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau mengetuk hati kakaknya. Memanggil dia, mengingatkan dia bahwa Tuhan yang sama sangat mengasihi dia. Tuhan yang dia kenal pada saat masih kecil. Menginginkan dia kembali, menginginkan dia untuk datang ke jalan yang benar. Dan juga hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Eti yang selalu mendoakan keluarganya. Biarlah Engkau juga mengetuk hati mereka semua ya Tuhan. Mengingatkan kepada mereka ya Tuhan. Bahwa apa yang mereka dengar dari kecil. Kebenaran firman Tuhan yang mereka sudah dengar dari kecil. Yang mereka tinggalkan dan Tuhan saat ini panggil kembali. Untuk datang kembali. Masuk dalam kandang yang benar. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga besar Soputan yang selalu didoakan oleh Om Angli dan Tante Lucy. Untuk mengetok hati mereka ya Tuhan. Buat mereka gelisah. Mereka sudah pernah mengambil keputusan untuk datang ke gereja pada hari Sabat. Engkau membuat mereka gelisah. Gelisah. Karena mereka sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga hidup mereka dapat diubahkan. Hidup mereka dapat dikepulihkan. Dan kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu berdoa untuk para pendeta senior, Pendeta Alex Rantung, dan juga Ibu Pendeta Rantung. Tuhan, biarlah kasih-Mu menyertai mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan bersama-sama dengan mereka. Di masa tua mereka ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga mereka terus dapat menjadi saksi-saksi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung yang pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Beserta dengan Ibu Pendeta, beserta seluruh keluarganya ya Tuhan. Biarlah mereka semua ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan dari surga, kekuatan dan keselamatan. Sehingga nama Tuhan yang dapat dipermuliakan dari kehidupan mereka, mereka dapat mendorong kami untuk terus mengasihi Tuhan. Mendorong kami untuk terus melayani Tuhan. Karena biarlah melalui mereka, berkat-berkat Tuhan tersalurkan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, hamba-Mu hanya berdoa, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semua, umat-umat Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini. Baik di dalam live stream maupun di dalam Zoom ya Tuhan.
segala permohonan yang pada saat ini dicurahkan dalam hati mereka. Segala seruan dalam hati mereka, ya Tuhan, Engkau sedengkan telingamu, ya Tuhan. Engkau dengarkan. Dan Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu saja dan berdasarkan berkat-Mu yang begitu limpah kepada kami semua. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kami ucapkan selamat malam dan selamat Sabat. Dan sampai kita bertemu besok pagi di acara bacaan Roh Nubuat waktu New Jersey 7.30 pagi. Dan setelah itu kita akan berjumpa dengan acara Sekolah Sabat jam 11 pagi waktu New Jersey. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua.